Engkau Allah yang selalu menyertai melindungi kami. Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Amin. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang berhimpun bersama-sama di rumah-Mu. Mari Tuhan layakkan kami semua. Oh Yesus, Tuhan kami berikan jiwa-jiwa yang rindu datang kepada-Mu. Amin. Mari Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk datang bersama-sama, berhimpun bersama-sama. Biar kami boleh mengagungkan Engkau, biar kami boleh memuji, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, layakkan setiap kami, lahirkan setiap kami, supaya ibadah ini boleh menyenangkan hati. Amin. Terima kasih, Kau memberkati setiap kami yang melayani Engkau. Haleluya. Dari Aser, singer, songwriter, pemain musik, Tuhan terlebih hamba-Mu yang tidak menyampaikan kebenaran. Biar kuasa-Mu turun atas hamba-Mu dan kami boleh menerima berkat. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini, kuasai setiap hati kami, dan kami siap beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk, mari silakan bersalaman, kiri kanan depan belakang. Bukan atas bawah ya, karena nggak ada kalau di atas bawah ya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Seringkali hari-hari ini mungkin terasa berat ya Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah yang perkasa dan berkuasa. Amin. Mari kita pujikan Kristus, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Tuhan, ya Raja segala raja, kuasa
Tuhan, Allah yang berkuasa. Beberapa hari yang lalu lagi heboh ya Bapak Ibu, Jeko promo Bapak Ibu ya. Saya hanya lihat di status, oh promo. Saya pernah merasakan dulu ya, oh promo gitu aja. Tapi ternyata Tuhan sediakan. Suami saya pulang katanya ini dikasih wali murid. Puji Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Kadang kenapa kalau yang hal sepele kok Tuhan langsung kasih ya Tuhan? Kenapa kok yang pergumulan yang besar ini kenapa kok nggak dikasih-kasih? Karena Tuhan meminta hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita sabar, nanti kita akan dapat sesuai dengan waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan pujian ini, membangkitkan iman kita bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang dikatakan dengan iman? Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, terjadi dalam hidup kita, selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Tulus dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Sambil Bapak Ibu Saudara, saya mau persilakan Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo saya berikan waktu. Mungkin sementara ini dulu ya, yang ulang tahun dulu. Monggo silakan, adik kecil. Ayo, kita sudah latihan 3 hari 3 malam loh ya. Ayo kita, ayo kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, si Unyil ini hari ini ulang tahun yang ke 5 tahun Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur karena kehadirannya membawa penghiburan bagi kami sekeluarga Bapak Ibu. Tuhan.
lebih susah ya. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapak Ibu. Karena kecil-kecil cabai rawit kalau ngomong nggak pakai titik koma Bapak Ibu. Tapi kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai dan memberkati setiap pertumbuhannya. Mari, ada yang mau menyambung kembali? Tidak ada? Saya hitung sampai 250? Oh enggak ya? Kelamaan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sediakan hati, pikiran kita untuk kita mengerti setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia semua ajaib dalam kehidupan kita. Ajaib bagiku menjadi Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Engkau akan pulihkan hidup kami. Engkau akan sembuhkan kami. Kami percaya dengan iman Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, mujizat-Mu biar terus bekerja bagi kami. Tuhan, berikan kami iman percaya kepada-Mu dengan sungguh, supaya kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi bagi keluarga kami, terjadi bagi pekerjaan kami, terjadi bagi anak-anak kami, terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, singkapkan rahasia firman Tuhan, supaya kami pulang diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami membawa berkat-berkat dari Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari coba yang anak-anak muda bisa maju ke depan. Ayo yang di belakang anak-anak muda, ya, Berdi, Santa, Moses, Jessica, Marcel, ayo maju ke depan. Yang di depan sini masih kosong, ya, supaya bisa fokus dengar firman Tuhan. Mari anak-anak muda. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Kita akan perhatikan ayat-ayat ini, saudara-saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10, ada yang kita akan lihat pagi hari ini, bagaimana Tuhan, janji Tuhan bagi kita. Firman Allah berbunyi demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Katakan amin kepada firman Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, latar belakang daripada ayat ini adalah ditujukan kepada bangsa Israel. Oleh Nabi Yesaya disampaikan kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan tidak meninggalkan mereka. Makanya di ayat yang ke-8, Yesaya 41 ayat ke-8, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini bukan saja ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi juga ditujukan kepada saya dan saudara. Bahwa kita dipilih oleh Tuhan, dan firman Allah katakan kita dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, sehingga di ayat 9 dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, engkau telah memilih, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara-saudara, ini janji Tuhan. Saudara pegang janji Tuhan pagi hari ini. Dan di ayat 10 dikatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Saudara-saudara, ayat yang ke-10 kita akan perhatikan ada 4 kata kerja. Ada 4 kata kerja yang Tuhan kerjakan kepada kita. Di ayat yang ke-10 Yesaya 41. Yang pertama, saudara-saudara, aku menyertai engkau.
Tekanan daripada Yesaya kepada bangsa Israel, pertama, jangan takut. Pertama, aku menyertai engkau. Mari kita akan perhatikan kata kerja yang pertama di sini, menyertai. Dalam bahasa Inggris memakai kata I'm with you. Aku beserta dengan engkau. Dalam bahasa Ibrani itu diartikan ada 3 pengertian, saudara. 3 pengertian dari kata menyertai. Yang pertama, saudara-saudara, kata menyertai melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi saudara, ini janji Tuhan. Kata menyertai yang pertama, melakukan sesuatu bersama-sama. Artinya apa yang kita kerjakan ada Tuhan di situ. Amin. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kata menyertai ini sama seperti Adam dan Hawa. Tuhan ciptakan di situ, Allah menyertai mereka. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 6 sampai 12. Kemudian Abraham dan Lot, mereka bersama-sama. Itu kata menyertai. Yang pertama, melakukan sesuatu bersama-sama. Saudara, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan katakan, aku menyertai engkau, aku bersama-sama dengan engkau. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan hadir di situ. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, berada di samping. Tuhan ada di samping kita. Ketika Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan bersama dengan Musa, Tuhan ada di sisi Musa. Tuhan ada di sisi saudara. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Coba saudara kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Musa. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Saudara-saudara, kata menyertai di sini adalah berada di samping, di sisi, berada dekat dengan Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, kata menyertai artinya menudungi, menaungi, menyembunyikan. Betapa luar biasanya, saudara-saudara, ketika Allah menyertai kita. Bukan saja Dia ada bersama-sama dengan kita, bukan saja Dia ada di sisi kita, tetapi Dia melindungi kita. Saudara, ada banyak sekali hal yang kita alami dalam hidup ini. Tapi kalau penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita, berarti di situ ada perlindungan Tuhan. Amin. Berarti di situ Tuhan menaungi kita. Kata menaungi ini, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu sama seperti anak daripada burung Raja Wali. Dia melindungi, menaungi anaknya. Ya, coba perhatikan Mazmur 9 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat Mazmur 91 ayat 4. Ayat 4, maaf. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, Tuhan melindungi kita. Tuhan menudungi kita.
Saudara, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Amin. Mazmur 140 ayat 8. Ya Allahku, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Saudara-saudara, ini janji Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, melakukan sesuatu bersama-sama. Tuhan ada dengan kita, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, Dia ada di samping kita. Dia tidak tinggalkan kita, saudara-saudara. Yang ketiga, Dia menundungi kita, melindungi kita. Ini yang pertama, saudara-saudara, kata menyertai. Yang kedua, saudara-saudara, janganlah bimbang, sebab itu aku Allahmu. Aku, yang kedua kata kerja di Yesaya 41 ayat 10. Aku akan meneguhkan. Aku akan meneguhkan engkau. Kata meneguhkan itu menguatkan. Dalam bahasa Inggris memakai kata strengthen, ya. Strengthen, ya. Meneguhkan, menguatkan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada pengertian daripada kata meneguhkan ini juga. Ada 2 pengertian. Tuhan meneguhkan kita, berarti Tuhan mengokohkan kita. Kata mengokohkan di sini di dalam bahasa Ibrani itu adalah seperti membangun sebuah bangunan. Kita membuat bangunan itu teguh. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada angin yang kencang, bangunan itu tidak akan goyah karena teguh. Kata meneguhkan di sini, saudara-saudara, Dia akan mengokohkan kita. Saudara, mungkin hari-hari ini mulai goyah, hari-hari ini mulai lemah. Tuhan, kenapa Tuhan keadaan tidak berubah? Tuhan, kenapa suami saya tidak berubah? Kenapa istri saya tidak berubah? Kenapa anak-anak saya tidak berubah? Apakah doa-doa saya Tuhan tidak jawab? Kadang-kala kita mulai goyah, saudara-saudara. Tapi janji Tuhan pagi hari ini, Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan mengokohkan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, kata meneguhkan itu memberi keberanian dan kemenangan. Ketika Tuhan berkata Ia akan meneguhkan kita, berarti Tuhan akan beri kemenangan kepada kita. Makanya ayat ini katakan, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan. Tuhan akan mengokohkan kita, Tuhan akan menguatkan kita. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 2 Tawari pasal 13 ayat yang ke-18 itu diceritakan tentang orang Israel. Bagaimana bangsa Israel itu pecah, jadi bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Nah, bangsa Israel ini tidak mengandalkan Tuhan. Sedangkan Yehuda, mereka mengandalkan Tuhan Allah. Coba kita perhatikan 2 Tawari pasal 13 ayat yang ke-18. 2 Tawari pasal 13 ayat yang ke-18. Demikianlah orang Israel ditundukkan. 13 ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Ini kata saudara-saudara, Tuhan meneguhkan, dikuatkan. Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Bangsa Israel, pemimpin mereka jauh dari Tuhan. Sedangkan orang Yehuda, ini terjadi, kerajaan itu terjadi terpecah dua. Ada kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Dan kerajaan Yehuda ini
Mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Makanya Tuhan kokohkan mereka. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mau bertahan, mari kita mau mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Jangan saudara berkata, saya kalau dalam pekerjaan ini saya sudah ahli. Tapi saudara jangan lupa, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan akan meneguhkan kita. Ini Yesaya, coba kita kembali Yesaya di ayat pokok tadi kita. Yang pertama, Tuhan menyertai. Yang kedua, Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menguatkan kita. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan ini yang berikut, saudara-saudara, bahkan akan menolong engkau. Saudara, menolong di dalam bahasa Ibrani memakai kata eser. Artinya menolong, mengelilingi, melindungi. Kata menolong juga adalah memberi semangat kepada seseorang. Tuhan akan menolong kita. Tuhan mengelilingi kita. Tuhan berikan semangat kepada kita ketika kita lemah. Makanya Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ada satu titik di mana kita lemah. Kita tidak berdaya. Datang kepada Tuhan. Amen. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan kita adalah penolong. Dia akan menolong kita. Dan waktu pun Dia naik ke sorga, Dia berikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita. Dan Roh Kudus ada di dalam hati kita, saudara-saudara. Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Di dalam surat Korintus katakan, tidak tahukah kamu waktumu adalah bait Allah, dan Roh Allah ada diam di dalam kita. Roh Allah, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menggerakkan itu. Tinggal bagaimana kita mengaktifkan itu, saudara-saudara. Kadang-kadang, saudara-saudara, roh kita manusia ini yang kuat, bukan Roh Kudus. Seharusnya roh manusia itu ada di dalam, dibalut oleh Roh Kudus. Makanya kalau Roh Kudus ada di dalamnya, contohnya seperti ini roh manusia dibalut oleh Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan di bawah pimpinan Roh Kudus. Makanya ada ayat Alkitab katakan, orang yang dipimpin oleh anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Roh kita ini, roh manusia tunduk kepada Roh Allah. Tapi kadang-kala manusia tidak mau tunduk. Kadang-kala manusia ingin rohnya, ingin maunya, tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, kata menolong, Tuhan menolong kita di setiap waktu. Amin. Amin. Tuhan menolong kita di setiap keadaan. Tuhan menolong kita dalam berbagai banyak hal, saudara. Dan Tuhan kadang-kala izinkan ya sesuatu terjadi. Yang mungkin seperti Ibu Dian tadi katakan, ya sesuatu yang, tapi Tuhan sediakan. Itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita semakin setia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan perhatikan kata menolong di sini, kata azar, kata eser di sini. Kita lihat bagaimana Tuhan menolong Elisa. Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka
Tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Saudara, ini bujangnya daripada Elisa. Dia lihat, ketika dia bangun pagi, dia lihat ada bala tentara daripada bangsa Aram berkeliling di kota itu. Ayat yang ke-16. Kita akan lihat di sini pertolongan Tuhan. Ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Haleluya. Apa itu saudara-saudara? Jawabannya ada di ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, kata menolong di sini adalah bagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhan mengelilingi kita. Sama seperti Elisa ini, Tuhan bukakan mata dari bujang itu, bahwa di sekeliling mereka, di gunung mereka itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Itu malaikat Tuhan, pasukan dari sorga ada bersama dengan mereka. Makanya Elisa katakan ayat yang ke-16 tadi, yang menyertai mereka sedikit, jangan takut, sebab yang lebih banyak yang menyertai daripada yang menyertai mereka. Saudara, Tuhan beserta dengan saudara. Malaikat Allah mengelilingi kita. Makanya jangan takut, saudara-saudara. Bagaimana bangsa Israel ini, bagaimana Elisa ini, ada malaikat-malaikat Tuhan yang melindungi. Tidak tahukah saudara, ada malaikat-malaikat Allah yang melindungi kita. Malaikat Allah berkeliling rumah kita, melindungi kita. Secara kasat mata mungkin kita tidak lihat, tetapi janji Tuhan katakan bahwa ada malaikat Tuhan yang mengelilingi kita, melindungi kita. Coba kita perhatikan ayat ini, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Ada orang mungkin berniat jahat kepada kita, tetapi kalau kita lihat tentang ayat firman Tuhan ini, janji Tuhan bahwa malaikat Tuhan bukan saja diam di situ, berkemah. Berkemah itu dia tinggal di situ, saudara. Dan dikatakan meluputkan kita. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya pernah dengar satu kesaksian seorang pendeta. Dia berjalan, saudara-saudara, kemudian tiba-tiba ada orang yang copet dia. Orang yang copet dia lihat, dia tengok ke belakang, orang itu ketakutan. Terus pendeta itu kata, kenapa? Saya lihat ada sesuatu yang besar ada di samping Bapak. Di belakang. Hah? Di belakang. Oh, di belakang, ya betul ya, di belakang. Di belakang. Itu malaikat Tuhan yang menjaga. Saudara mungkin sudah berkata, wah, saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saudara lihat ayat firman Tuhan ini, orang yang takut akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kita. Ada niat-niat jahat orang, saudara harus imani, saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Makanya jangan takut. Amin. Jangan takut. Tuhan beserta dengan kita.
Nah, kita lihat bahwa ayat-ayat ini tidak sekedar kita mengerti, tapi kita harus alami dalam hidup kita itu. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Saudara mungkin pernah merasakan itu. Saudara mungkin pernah alami itu. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Banyak saya mendengar kesaksian-kesaksian. Ada juga hamba Tuhan karena dia ngantuk, mobilnya jalan sendiri, saudara. Oh, karena pertolongan Tuhan. Ada juga saya dengar saudara-saudara di Kalimantan, dia di tengah hutan, dia kasih nggak tahu ya, dia kasih air, mungkin motornya jalan, saudara-saudara. Itu perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita. Makanya saudara-saudara, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, kadang kalau berkata, Tuhan, katanya Tuhan menyertai, kenapa hidup saya ini susah? Kenapa saya mengalami masalah? Tuhan izinkan itu untuk melihat iman kita kepada Tuhan. Kita perhatikan tentang melindungi ini juga, saudara-saudara. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yasana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini apa? Tuhan menolong kita. Makanya kata Eser di sini menolong. Tuhan menolong kita, bangsa Israel. Mereka pernah mengalami masa-masa yang sukar, mengalami krisis ketika mereka diserang oleh bangsa Filistin. Tetapi saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Dan Samuel mendirikan satu tempat di situ, satu batu di situ. Dia mengambil batu dan dia menamai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Haleluya. Saudara, kalau saudara hari ini ada, saudara harus berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kalau saudara sehat hari ini, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Kalau saudara kuat hari ini, kalau saudara diberkati Tuhan hari ini, karena Tuhan menolong kita. Makanya ada lagu Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tapi saya berdoa, saudara, bukan saja saat ini, sampai seterusnya Tuhan akan menolong saya dan saudara. Amin. Tuhan menolong. Saudara, kalau menceritakan tentang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tidak ada henti-hentinya dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, supaya saudara akan lihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Ya, kemarin ya, kami besuk namanya Koni. Cuma jatuh ya, cuma jatuh. Tapi patah-patah. Patah di sini, patah tulang rusuk. Saudara, betapa kita harus dekat dengan Tuhan. Tuhan melindungi kita. Tuhan menolong kita. Makanya dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Pagi hari minta penyertaan Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan Ebenezer. Tuhan yang menolong sampai kapanpun. Tuhan akan menolong kita. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, andalkan Tuhan. Utamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu. Mungkin sudah berkata, oh hari ini saya mau usaha, wah lagi rame-ramenya. Tapi saudara, cari Tuhan dulu. Ibadah dulu, saudara-saudara. Utamakan Tuhan dulu. Baru Tuhan akan memberkati, 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 memberkati seterusnya.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menolong tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Tepat pada waktunya Tuhan menolong. Kita saudara-saudara, kami sering alami tepat pada waktunya Tuhan menolong. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kadang-kala juga ya agak sedikit lewat, tapi Tuhan menolong. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Yang keempat, saudara-saudara, di dalam Yesaya 41 ayat 10, kata kerja yang berikut adalah memegang. Tuhan memegang. Dalam bahasa Inggris memakai kata hold. Dalam bahasa Ibrani memakai kata tamats, artinya memegang erat-erat. Bukan saja pegang biasa-biasa, tetapi memegang erat-erat, menopang, memegang tangan kita, saudara-saudara. Makanya pemazmur katakan, apabila kita jatuh, tidak sampai tergeletak karena Tuhan memegang tangan. Kadang-kala kita, saudara-saudara, butuh pegangan Tuhan. Kita pegang tangan Tuhan, Tuhan pegang tangan kita. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata memegang di sini kita lihat sebuah kisah, satu cerita dalam Alkitab, di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang kedua. Kata memegang itu seperti menopang. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang kedua cerita tentang Musa, Harun dan Hur ketika bangsa Israel melawan bangsa Filistin, bangsa lain, saudara. Jadi mulailah mereka bertengkar. Ayat yang kedua ya. Musa berkata, mengapa kamu tentang Mazmur Keluaran 17 ayat yang kedua. Keluaran 17 ayat 2. Di situ bagaimana ketika terjadi peperangan dan Musa memegang. Nah, ayat yang 12, maaf ya, ayat yang ke-12, bukan ayat yang kedua, ayat ke-12. Maka penatlah. Kalau orang Batak bilang penatlah. Penatlah tangan Musa. Penat itu capek. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bukan melawan orang Filistin, bangsa Amalek. Jadi kalau tangan Musa turun, bangsa Israel kalah. Makanya ketika tangan Musa terangkat, bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi namanya manusia bisa lelah, capek, saudara-saudara. Makanya butuh Harun, Hur memegang. Seorang pemimpin, walaupun dia hebat, dia butuh orang-orang di sekitarnya untuk menopang dia. Begitupun saudara di pekerjaan, tidak ada seorang yang bisa kerja sendiri, harus ada yang menopang dia. Musa ini dia capek, tangannya ketiga tangan, tapi Harun dan Hur datang menopang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang kita alami seperti Musa ini, merasa capek, merasa Tuhan kok bisa begini. Tapi angkat tangan itu adalah bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Ketika saudara angkat tangan, makanya ada kalimat begini, ketika saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Haleluya. Saudara, inisiatif daripada Harun dan Hur ini membawa kemenangan kepada bangsa Israel, dan mereka mendapatkan kemenangan. Apakah hari-hari ini, saudara-saudara, tangan doa saudara mulai hilang semangat? Tuhan, saya doa-doa tetapi belum dijawab.
Tuhan, kok seperti ini? Jangan menyerah, saudara. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudara, terutama ini juga ya, pagi hari ini, tangan seorang pria, tangan seorang lelaki menentukan berkat-berkat di dalam keluarga. Karena pria adalah imam. Pria yang Tuhan percayakan sesuatu yang besar. Makanya jangan lemah. Makanya ibu-ibu jangan tambah lagi ya beban kepada suami-suami. Haleluya. Amin. Suami-suami tidak ada suara. Amin. Amin. Jangan sudah, bantulah suami. Jangan tambah beban. Bantulah dia. Berikan semangat. Karena di dalam pundaknya itu banyak yang dia pikirkan. Kadang-kala lelaki itu biasanya cuma diam ya. Tetapi ketika dia diam, dia sedang merenungkan bagaimana membahagiakan istri, bagaimana supaya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya bapak-bapak. Tetap semangat bapak-bapak ya. Puji Tuhan. Makanya ibu-ibu, apa yang dilakukan? Bawa di dalam doa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena sama seperti Musa, dia tidak bisa sendiri, saudara-saudara. Ada Harun dan Hur. Saudara, saya juga butuh saudara ya. Harun dan Hur untuk menopang, untuk menguatkan dalam kita memperoleh kemenangan. Amin. Keluarga-keluarga, bapak-bapak harus semangat. Ibu-ibu berikan semangat. Berikan semangat untuk tetap kuat, tetap semangat. Haleluya. Nah saudara, bapak ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memegang tangan kanan kita. Kenapa tangan kanan, tidak tangan kiri? Tangan kanan berbicara tentang kekuatan. Tangan kanan berbicara tentang kehormatan. Makanya saudara-saudara, mari tetap semangat kita memegang tangan Tuhan. Amin. Jangan jalan sendiri, saudara-saudara. Capek kita. Saudara berjalan, saudara mungkin berkata, saya mampu. Saudara, andalkan Tuhan. Sama seperti bangsa Yehuda, dikokohkan mereka karena mereka mengandalkan Tuhan. Haleluya. Andalkan Tuhan, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, ayat yang terakhir, Mazmur 118. Ketika Tuhan memegang kita, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Mazmur 118 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 118 ayat yang ke-15 sampai 16. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Amin. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara, pegang tangan Tuhan. Makanya ada lagu, Tuhan pegang tanganku. Kita tidak bisa jalan sendiri, saudara. Kita butuh Tuhan pegang. Haleluya. Tuhan memegang tangan kita. Tuhan menolong kita. Keluarga saudara, Tuhan pegang. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan memegang tangan kita, jangan sampai lepas. Sama seperti Yakub, ketika dia bergumul, Tuhan, saya tidak mau lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Pegang terus tangan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan pagi hari ini kepada kita, bahwa janji Tuhan, pertama, Dia akan menyertai kita. I'm with you. Kemudian Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memegang tangan kita. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
teruslah pegang tangan Tuhan. Amen. Teruslah berharap kepada Tuhan. Di dalam keluarga, istri, dukunglah suamimu. Kalau bapak-bapak dia sudah menyendiri, dia sudah duduk sendiri, ya biarin aja. Dia sedang memikirkan sesuatu ya. Makanya ibu-ibu harus ada pengertian. Kalau bapak-bapak ingin sendiri, biarin dia sendiri. Ya, karena di situ dia sedang mengelola pikirannya. Ya, dia sedang berpikir, dia sedang membawa supaya bagaimana keluarga itu bahagia. Haleluya, puji Tuhan. Ibu-ibu tetap dukung ya, amin. Bapak-bapak tetap semangat, haleluya. Nah, sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, janji Tuhan nyata sebab Roh Kudus telah dicurahkan dalam hidup kita. Sebab itu alamilah Yesus, alamilah perjumpaan dengan Yesus, dekat dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memegang kita. Untuk apa saudara-saudara? Membawa kepada kemenangan. Haleluya. Tuhan beri kemenangan kepada kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kita nyanyi pujian tadi saudara-saudara. Ebenezer. Ya. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Itu dari awal itu kita nyanyikan pujian ini ya. Saudara-saudara pulang diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan menolong kita. Ada malaikat Tuhan yang menjaga, melindungi kita. Ada malaikat Tuhan yang menaungi kita. Bahkan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan terus menyertai kita. Bahkan janji Tuhan di dalam Injil Matius, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita doa, menyembah Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Haleluya. Dari awal. Haleluya. Kalau kami ada hari Kalau kami ada sampai hari, saudara, kita ada semua karena semua kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, demi hari tapi karena kebaikan Tuhan kami yang Tuhan berikan kepada kita. Ini janji Tuhan. Maupun haleluya. kami percaya Tuhan selalu Serta dan tak pernah tinggalkan kami. Sebab itu janjinya, janji bagi kita, bagi
Dia ada di samping saudara. Dia berada di dalam hidupmu. Dia akan teguhkan engkau. Dia akan pegang tanganmu. Dia tidak akan biarkan engkau. Dia akan memberikan kita kemenangan kepada kemenangan. Jangan takut. Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan menolong engkau. Pegang janji Tuhan. Dia ada itu. Dia beserta dengan kita pagi hari ini. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus hadir menjamah saudara-saudara. Haleluya. Dan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena berkat Tuhan. Saudara sudah melewati suka, duka, sakit, sembuh bersama dengan Tuhan. Dan dia akan kerjakan lagi. Dia akan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Asal saudara tetap setia mengandalkan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kalau kami ada sampai hari ini. Katakan kepada diri saudara, kalau saya ada hari ini, semua karena berkat Tuhan. Haleluya. Hari demi
Kalau kami ada terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan ingin punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau sudah Tuhan tolong kami waktu-waktu yang lalu, sampai saat ini Tuhan pasti menolong kehidupan kami. Bahkan waktu yang akan datang kami percaya Tuhan menolong kami setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu Yesus, tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau Yesus. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu betul Engkau mengajarkan kami untuk tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena kami tahu siapa yang pegang kendali penuh atas kehidupan kami. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Mulai saat ini Tuhan sampai waktu-waktu yang akan datang, kami mau pegang teguh Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mau bersandar penuh mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus urapi hamba-Mu ya Bapa. Tambah-tambahkan terus hikmat-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Bahkan hikmat daripada Allah turun atas hamba-Mu ya Bapa. Otoritas penuh daripada Allah menaungi kehidupannya. Kemanapun anak-Mu melangkah Tuhan, ada nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap kami telinga-telinga kami yang mendengar ya Bapa, kami percaya kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan, kami disembuhkan Tuhan, kami dimasukkan ke dalam kebutuhan kami. Kami imani Tuhan, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Ajar kami bersadar Tuhan, ajar kami bersabar dalam menanti-nantikan jawaban Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang tunduk dan takut akan perintah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami, karena kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang cukup baik Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami, memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga kemanapun kami melangkah Tuhan, kami tidak perlu khawatir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau hamba-Mu telah berhati berbicara, namun Engkau yang akan terus meneguhkan hati kami. Panjang hari-hari dalam kehidupan kami, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Keluarga kami bawa dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita karena Allah telah terlebih dahulu memberi kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan pujian Tuhan Yesus baik.